Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan tutorial mengenai panduan lengkap cara pengisian daftar riwayat hidup P3K Guru Teknis dan Kesehatan. Sebelum kita lanjut, perlu saya ingatkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sampingnya, sehingga jika ada updatean video terbaru dari channel YouTube ini, Bapak Ibu tidak ketinggalan informasinya. Langkah pertama, Bapak Ibu kunjungi portal SSC-ASN, lalu Bapak Ibu login menggunakan nick dan password yang sudah Bapak Ibu daftarkan di awal. Lalu Bapak Ibu klik tombol masuk. Nanti akan langsung mengarahkan Bapak Ibu pada menu resume. Setelah itu, bagi Bapak Ibu yang lolos seleksi administrasi, scroll ke bagian bawah. Jika sudah sampai jadwalnya untuk pengisian DRH, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini untuk pengisian DRH ada dua pilihan. Jika Bapak Ibu pilih ya, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk pengisian daftar riwayat hidup. Tetapi jika Bapak Ibu ingin mengundurkan diri, maka Bapak Ibu klik di bagian sini, lalu pilih tidak, saya ingin mengundurkan diri. Nanti akan muncul tombol baru untuk mengunduh format surat pengunduran diri. Silakan Bapak Ibu download, lalu isi data-datanya dan ditandatangani oleh Bapak Ibu sendiri, lalu di-scan dan di-upload. Tetapi jika pilih ya, maka Bapak Ibu lanjut ke pengisian DRH dengan cara klik pada tombol pengisian daftar riwayat hidup. Maka di sini akan langsung mengarahkan Bapak Ibu pada langkah pertama, yaitu pengisian data perorangan. Nah, di sini sebagian data sudah terisi saat Bapak Ibu melakukan pendaftaran di awal. Jadi Bapak Ibu tinggal melengkapi data-data yang belum lengkap di sini. Tetapi untuk yang tanda bintang seperti ini itu wajib Bapak Ibu isi, tidak boleh dikosongkan. Karena kalau dikosongkan tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di sini untuk tempat lahir sesuai ijazah, Bapak Ibu inputkan tempat lahir bukan nama desanya atau nama kampungnya, tetapi Bapak Ibu inputkan nama kabupatennya di sini. Lalu jenis kelamin silahkan pilih sesuai dengan jenis kelamin Bapak Ibu. Lalu yang berikut adalah status perkawinan. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan untuk status perkawinan. Jika Bapak Ibu sudah berkeluarga tetapi belum ada akta nikah, maka untuk status perkawinan di sini Bapak Ibu pilih belum menikah. Sekali lagi, bagi yang sudah berkeluarga dan belum memiliki akta nikah, maka status perkawinannya belum menikah. Setelah itu nomor telepon itu wajib diisi. Terus gelar belakang jika ada silahkan diisi. Itu tempat lahir sesuai KTP sudah terisi otomatis, dan agama wajib diisi, email yang aktif, dan nomor ponsel diisi lagi di sini. Setelah itu Bapak Ibu scroll ke bagian bawah. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengisi alamat domisili Bapak Ibu sekarang. Nah, di sini provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa. Nah, untuk kelurahan atau desa, jika Bapak Ibu klik di sini dan nama desa atau kelurahan tidak ada, maka Bapak Ibu pilih yang lainnya, lalu Bapak Ibu ketikkan secara manual di bagian bawah sini. Setelah itu jalan. Nah, silahkan inputkan alamat jalannya, jalan apa, silahkan ketikkan di sini. Dan yang berikut alamat lengkap. Nah, untuk alamat lengkap di sini yang Bapak Ibu isi itu adalah jika ada nomor rumah, silahkan isi nomor rumahnya dan RT RW saja yang diisi di sini. Tidak ada yang mengisi dengan jalan desanya atau kecamatannya atau kabupatennya, tetapi yang diisi di sini hanya nomor rumah dan RT serta RW-nya. Setelah itu isikan kode pos dan keterangan lainnya di sini itu terkait tinggi badan dan berat badan. Nah, untuk tinggi badan dan berat badan di sini Bapak Ibu isi sesuai dengan surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani. Di sana kan sudah minta tinggi badan dan berat badan yang tertera pada surat tersebut. Maka tinggi badan dan berat badan itulah yang Bapak Ibu inputkan di sini. Jangan input sembarangan, tetapi lihat pada surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani, itu sudah ada. Yang berikut, warna rambut silahkan pilih di sini sesuai dengan warna rambut Bapak Ibu, bentuk rambut, bentuk muka, dan warna kulit. Tentunya
yang kita isi di sini Bapak Ibu sesuaikan dengan yang tertera pada SKCK yang sudah Bapak Ibu urus. Jadi Bapak Ibu saat mengurus SKCK di sana juga meminta pertanyaan seperti ini. Jadi Bapak Ibu harus isi sesuai dengan yang tertera di SKCK. Misalkan di SKCK warna rambut Bapak Ibu hitam, ya di sini input hitam. Bentuk rambutnya lurus, ya di sini lurus. Jangan Bapak Ibu isi berbeda dengan yang di SKCK. Jadi maka dari itu sebelum Bapak Ibu mengisi data ini, Bapak Ibu harus mempersiapkan berkas-berkasnya terlebih dahulu. Nah, untuk berkas yang dipersiapkan untuk pengisian DRA, silakan lihat video saya yang di atas ini atau link videonya saya cantumkan di deskripsi video ini. Setelah itu Bapak Ibu isi ciri khas, jika ada Bapak Ibu ketikkan di sini, jika tidak ada kita ketikkan tanda strap. Yang berikut cacat tubuh, jika ada silahkan diketikkan, jika tidak ada silahkan strap saja. Yang berikut hobi. Nah, di sini hobi. Untuk ketentuan hobi, Anda bisa menambahkan lebih dari satu hobi. Jika Bapak Ibu memiliki lebih dari satu hobi, bisa Bapak Ibu inputkan di sini dengan cara klik di sini, nanti akan tampil beberapa pilihan hobi. Nah, di sini contohnya menulis dan menyanyi. Nanti keterangannya di sini, misalnya untuk menulis, kita keterangannya menulis artikel IT dan menyanyi. Di sini saya ambil paduan suara. Menyanyi itu paduan suara. Setelah data ini sudah terisi dengan baik dan benar, Bapak Ibu masukkan kode CAPTCA-nya lalu klik tombol selanjutnya. Maka kita akan menuju ke langkah kedua, yaitu pengisian riwayat pendidikan dan kursus. Nah, di sini setelah kita ke bagian sini, maka untuk riwayat pendidikan yang awal sudah kita isi nanti akan otomatis tampil di sini. Tetapi di sini ini belum lengkap. Jadi kita klik di bagian ubah untuk melengkapi data yang belum lengkap. Kita klik. Lalu di sini tingkatannya kita pilih sesuai yang sudah kita daftarkan di awal, mungkin menggunakan S1 atau S2, kita sesuaikan. Lalu jurusannya apa, silahkan diisi, dan nama sekolah atau perguruan tingginya silahkan diisi, kampus mana. Lalu gelar depan jika ada silahkan diisi, jika tidak ada strap. Dan gelar belakang silahkan diisi, akreditasi jika ada silahkan diisi, jika tidak ada strap, dan tempat. Nah, tempat di sini Bapak Ibu isi nama kota atau negara atau kabupaten. Jika kampus ini berada di wilayah mana, nama itulah yang diinputan di sini. Misalnya Undana berada di wilayah Kota Kupang, maka di sini yang kita inputkan adalah Kota Kupang. Atau Unimor berada di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara, maka yang diinputkan di sini adalah Kabupaten Timur Tengah Utara. Setelah itu nomor ijazah, tanggal ijazah. Nah, untuk nomor ijazah dan tanggal ijazah perlu Bapak Ibu teliti baik-baik. Jika Bapak Ibu belum yakin dengan nomor ijazah dan tanggal ijazah yang tertera pada ijazah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa ceknya di PD Dikti untuk memastikan bahwa tanggal dan nomor ijazah itu memang benar-benar itu nomor ijazah Bapak Ibu. Setelah itu di sini Bapak Ibu ketikkan nama pejabat yang tanda tangan ijazah Bapak Ibu. Misalnya namanya siapa yang tanda tangan, silakan ketikkan di sini. Setelah itu Bapak Ibu klik tombol simpan. Maka akan tersimpan. Langkah selanjutnya Bapak Ibu menambahkan riwayat pendidikan SD, SMP, dan SMA-nya. Caranya sama, silakan Bapak Ibu klik pada tambah pendidikan. Nanti akan muncul seperti ini. Di sini Bapak Ibu pilih tingkatan pendidikan, misalnya SLTP. Nah, jurusannya di sini Bapak Ibu inputkan kembali nama tingkatannya, yaitu SLTP atau SD atau SMA. Tetapi jika SMA-nya kejuruan, maka misalnya seperti SMK pariwisata atau apa, maka Bapak Ibu isikan jurusannya di sini. Tetapi kalau SMA biasa, maka cuman jurusannya di sini diketikkan SMA. Lalu di sini Bapak Ibu ketikkan nama sekolahnya, akreditasinya jika ada, dan tempatnya. Misalnya SD, SMP, atau SMA tersebut berada di wilayah mana, di kabupaten mana. Nah, itulah yang Bapak Ibu inputkannya di sini. Setelah itu nomor ijazah mohon diteliti, tanggal ijazah, dan nama pejabat yang tanda tangan ijazah.
Nah, jika yang Bapak Ibu daftarkan di awal itu menggunakan ijazah S1 tetapi Bapak Ibu memiliki ijazah S2, maka Bapak Ibu tidak bisa menginput ijazah S2-nya di sini. Jika Bapak Ibu menginputkan di sini, nanti simpannya error, tidak tersimpan. Setelah itu Bapak Ibu klik tombol simpan. Nah, langkah berikutnya di sini kita akan mengisi riwayat pekerjaan. Nah, di sini untuk guru, untuk penambahan riwayat pekerjaan itu 5 tahun terakhir. Itu kalau akhirnya di 2022 berarti kita inputnya dari 2018 sampai dengan 2022. Nah, ini yang kita input adalah SK-nya, SK kita mengajar, SK pengangkatan. Nah, di sini sudah ada satu yang terinput. Nah, di sini kita perlu klik diubah untuk merubah data-data yang belum lengkap. Setelah itu kita tambahkan. Nah, ini dia untuk tambah pekerjaan. Di sini Bapak Ibu instansinya instansi mana, pemerintah atau tidak. Jika instansi pemerintah silakan pilih instansi pemerintah kabupaten mana. Jika swasta maka ini dikosongkan. Lalu di sini Bapak Ibu inputkan nama instansi atau perusahaan di mana Bapak Ibu bekerja. Misalkan di SD mana atau SMP mana atau SMP mana. Lalu jabatannya sebagai apa? Silahkan Bapak Ibu isikan di sini. Lalu tanggal mulai itu isikan sesuai yang tertera di SK Bapak Ibu, SK pengangkatan Bapak Ibu. Lalu tanggal selesainya misalnya mulai dari 2018, maka tanggal selesainya adalah 31 Desember 2018. Lalu gaji pokoknya kita inputkan di sini. Nomor SK-nya, tanggal SK, dan pejabat yang tanda tangan. Ini pejabat tetapi bukan namanya. Jadi misalnya kepala sekolah ya inputkan kepala sekolah. Setelah itu Bapak Ibu simpan dan Bapak Ibu tambah lagi untuk 4 tahun lagi. Karena untuk guru 5 tahun terakhir. Nah, untuk yang teknis silahkan lihat pada persyaratan itu pengalaman kerja berapa tahun. Nah, itulah yang Bapak Ibu inputkan di sini. Setelah itu kita lanjut ke penambahan riwayat penghargaan. Nah, jika Bapak Ibu memiliki penghargaan atau tanda jasa, maka Bapak Ibu bisa inputkan di sini. Dan juga jika Bapak Ibu berprestasi, nah, Bapak Ibu bisa inputkannya di sini. Setelah itu Bapak Ibu klik selanjutnya. Maka langkah selanjutnya di sini kita akan menuju ke langkah keempat, yaitu riwayat keluarga. Nah, di sini kita akan mengisi riwayat keluarga mulai dari istri atau suami, anak, saudara kandung, orang tua kandung, dan orang tua mertua. Nah, di sini yang pertama adalah data istri atau suami. Nah, Bapak Ibu klik pada tombol tambah riwayat istri atau suami. Nah, di sini jika pelamar adalah suami, maka yang diinputkan di sini adalah data istri. Tetapi jika pelamar itu adalah seorang wanita, maka yang diinputkan di sini adalah data suaminya. Nah, di sini yang diinput adalah NIK, nomor kakak, NIP. Jika memang pasangannya adalah seorang PNS, maka Bapak Ibu inputkan NIP-nya di sini, lalu klik tombol cari NIP. Nanti otomatis akan terisi di sini nama, terus pekerjaannya dan perusahaan atau instansinya. Nah, jika bukan PNS, maka untuk NIP-nya distripkan, lalu isi nama lengkap dari pasangan masing-masing. Tempat lahir di sini menggunakan nama kabupaten, bukan nama desa atau nama kampung. Lalu inputkan tanggal lahirnya. Lalu pekerjaannya jika tidak ada, silahkan di-strip saja. Lalu perusahaan atau instansi jika tidak ada, di-stripkan saja. Lalu di sini penting untuk status perkawinan. Nah, status perkawinan. Jika memang sudah ada akta perkawinan, maka di sini pilih yang menikah. Tetapi jika belum ada akta perkawinan, maka di sini pilih belum nikah. Lalu untuk akta nikah distripkan saja, tanggal nikah distripkan saja. Nah, jika yang sudah punya akta nikah, maka di sini nomor akta nikahnya dicantumkan, tanggal akta nikahnya, dan statusnya di sini jika masih hidup pilih hidup. Tetapi mohon maaf bagi pasangannya yang sudah meninggal,
maka di sini Bapak Ibu inputkan meninggal, dan untuk nomor NIK-nya tidak perlu Bapak Ibu inputkan, tinggal stripkan saja. Lalu setelah selesai Bapak Ibu klik tombol simpan. Langkah selanjutnya kita akan mengisi riwayat anak. Nah, di sini kita klik pada tombol riwayat anak, maka akan muncul form seperti ini. Di sini kita mengisi datanya mulai dari NIK, nomor KK, NIP jika anak sudah PNS silakan diisi. Terus nama lengkapnya, tempat lahir itu nama kabupatennya, tanggal lahir, pekerjaannya jika sudah bekerja silakan pilih, dan yang berikut isi perusahaan atau institusi jika anak Bapak Ibu bekerja di mana silakan diisi di sini, jika tidak ada silakan dikosongkan. Lalu jenis kelaminnya silakan diisi dan status hidupnya. Setelah itu Bapak Ibu klik tombol simpan. Langkah selanjutnya di sini Bapak Ibu akan mengisi riwayat orang tua kandung. Nah, di sini Bapak Ibu klik pada tambah. Nah, di sini kita akan mengisi data-data ayah dan ibu kita. Nah, kita isi pertama nama ayah, yaitu NIK-nya, nomor KK, NIP jika memang orang tua kita PNS, nama lengkapnya, tempat lahir itu nama kabupatennya, tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan atau institusi, jenis kelamin, status hidup. Setelah itu kita klik tombol simpan dan kita tambah lagi untuk nama ibu kita. Setelah itu saudara kandung. Nah, di sini kita klik pada tambah riwayat saudara kandung. Lalu di sini muncul form seperti ini, kita isi NIK, nomor KK, NIP, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan, jenis kelamin, dan status hidup. Jika jumlah saudara kita ada 4, maka semua diisi. Setelah itu kita klik tombol simpan. Lalu langkah selanjutnya di sini kita akan mengisi Bapak Ibu mertua kita. Nah, lalu kita klik tombol tambah riwayat untuk Bapak Ibu mertua. Nanti akan muncul form seperti ini. Di sini kita mengisi NIK, nomor KK, NIP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan, jenis kelamin, dan status hidup. Nah, jika orang tua mertua kita sudah meninggal, maka di sini kita pilih meninggal, dan untuk NIK dan nomor KK-nya kita kosongkan. Demikian juga untuk orang tua kandung kita. Jika memang sudah meninggal, maka untuk NIK dan nomor KK kita kosongkan, yang kita isi namanya dan tempat tanggal lahir. Lalu untuk pekerjaannya belum bekerja. Lalu jenis kelaminnya kita isi, perusahaan kita strip, dan status hidupnya kita pilih meninggal. Setelah itu kita klik tombol simpan. Lalu setelah riwayat keluarga selesai, kita klik tombol selanjutnya. Nanti akan mengarahkan kita pada langkah kelima, yaitu pengisian riwayat organisasi. Nah, di sini jika Bapak Ibu memiliki riwayat organisasi, silakan Bapak Ibu inputkan di sini. Setelah itu kita scroll ke bagian bawah, di sini ada keterangan lain-lain. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita harus mempersiapkan berkas terlebih dahulu, baru kita mengisi DRH ini. Karena di sini meminta kita untuk mengisi nomor surat keterangan catatan kepolisian. Nah, SKCK-nya, nomor SKCK kita inputkan di sini, tanggal SKCK kita inputkan di sini, dan nama pejabat yang tanda tangan SKCK tersebut. Nah, kita inputkannya di sini. Setelah itu nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini juga kita inputkan nomornya, tanggalnya, dan dokter yang tanda tangan surat tersebut. Itu dokter yang kita inputkan di sini tidak ada gelar depannya, tanpa gelar depan. Yang berikut nomor surat keterangan bebas NPZA. Nah, di sini juga kita inputkan nomornya, tanggalnya, lalu nama pejabat yang tanda tangan surat tersebut. Lalu di sini ada keterangan lain. Jika ada keterangan lain, silakan inputkannya di sini. Setelah itu scroll ke bagian bawah. Di sini kita masukkan kode CAPTAN-nya, lalu kita klik tombol selanjutnya. Dan di sini kita bisa mencetaknya untuk kita bisa tanda tangan berkas-berkas yang kita inputkan tadi.
Tetapi jika dirasa ini belum lengkap atau masih ada yang salah, Bapak Ibu silakan klik tombol sebelumnya untuk memperbaiki data-data yang salah. Langkah selanjutnya, sebelum kita mengakhiri untuk pengisian DRH ini, yaitu Bapak Ibu akan mengunggah berkas-berkas yang dibutuhkan di sini. Nah, sekali lagi, untuk berkas-berkas yang dibutuhkan di sini Bapak Ibu perlu cermati baik-baik, karena ini langkah terakhir Bapak Ibu akan mendapatkan NIP3K. Jadi Bapak Ibu cermati berkas yang diminta di sini. Formatnya seperti apa, Bapak Ibu harus ikuti yang diminta di sini. Karena apa? Karena pengalaman kemarin seleksi administrasi banyak yang tidak lolos karena tidak memperhatikan persyaratan yang diminta di sini. Jadi format yang diminta di sinilah format ini yang kita unggah, bukan kita mengunggah format lain yang berbeda dengan format yang diminta di sini. Tolong cermati baik-baik syarat yang dibutuhkan di sini sehingga Bapak Ibu tidak gagal mendapatkan NIP3K. Misalnya seperti ini, file scan surat pernyataan 5 poin. Jadi Bapak Ibu harus cari tahu surat pernyataannya seperti apa dan siapa yang tanda tangan dan dibumimeterai atau tidak. Nah, Bapak Ibu harus cermati ini, cari tahu sehingga Bapak Ibu tidak salah mengunggah di sini. Yang berikut SKCK. Nah, ini Bapak Ibu juga harus cermati berkas ini dan juga file scan daftar riwayat hidup. Nah, di sini file scan daftar riwayat hidup itu yang Bapak Ibu download di sini, yang Bapak Ibu unggah di sini, bukan Bapak Ibu membuat daftar riwayat hidup sendiri. Nah, itu sudah berbeda format. Maka jika Bapak Ibu upload yang Bapak Ibu bikin sendiri, maka otomatis Bapak Ibu gagal mendapatkan NIP3K. Percuma Bapak Ibu berjuang dari awal, tapi pada akhirnya Bapak Ibu gagal. Jadi tolong cermati baik-baik berkas yang dibutuhkan di sini, formatnya seperti apa, Bapak Ibu cari tahu kejelasan formatnya sehingga Bapak Ibu tidak salah. Ya, berikut file scan bukti pengalaman kerja. Nah, ini Bapak Ibu cari tahu bukti pengalaman kerja itu contohnya seperti apa, Bapak Ibu cari tahu sehingga Bapak Ibu tidak salah format. Dan berkas-berkas yang berikut, setelah Bapak Ibu rasa ini sudah baik dan benar, baru Bapak Ibu akhiri pengisian DRH. Tetapi sebelum akhiri, Bapak Ibu perlu mengecek ulang dulu berkas-berkas yang diunggah di sini dengan cara klik tombol lihat. Dan usahakan berkas yang Bapak Ibu scan itu jangan buram sehingga dari tim verifikator bisa melihat dengan jelas berkas yang Bapak Ibu unggah di sini. Jadi Bapak Ibu lihat terlebih dulu berkas yang Bapak unggah di sini. Jika memang ini sudah dinyatakan benar semua, baru Bapak Ibu bisa mengklik tombol akhiri pengisian riwayat daftar hidup. Sekian tutorial saya, semoga tutorial ini bermanfaat.